فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 517 dari Kitabus Syiyam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-haditsus tsani wa sittun ba'da khamsimi'ah, 562. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebutkan dalam riwayat yang lain adalah Badui. Faqal halaktu ya Rasulullah. Dia mengatakan saya binasa wahai Rasulullah. Menunjukkan dosa itu membinasakan dan mereka paham itu. Dalam riwayat yang lain ihtaraqtu, saya terbakar karena dosa itu menyebabkan pembakaran dan semacam itu. Qal wa ma ahlakak, apa yang menyebabkan engkau binasa? Qal waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Saya menggauli istri saya di Ramadan. Dalam riwayat yang lain nahari Ramadan, siang hari. Faqal hal tajidu ma tu'tiqu raqabah. Apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk membebaskan hamba sahaya, yaitu mendapatkan hamba atau mendapatkan duit yang setara dengan itu untuk membeli hamba sahaya, membebaskan hamba sahaya? Qal la, tidak. Qal fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Padahal kalau ada udzur, 1 harinya nilainya ya 1 hari, puasa 1 hari ditukar 1 hari atau fidyah 1 hari. Tapi karena ini bermakna tafrid kata para ulama, yaitu melanggar kehormatan, sengaja melanggar kehormatan Ramadan dan kewajiban puasa, maka hukumannya jadi 2 kali lipat. Harusnya puasa sebulan menjadi puasa 2 bulan. Qala la, dia mengatakan tidak. Qal hal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Padahal tadi apa? Kesalahannya hanya 1 hari. Hari-hari berikutnya tetap puasa biasa, tapi dia kafarahnya memang harus 2 bulan berturut-turut. Jadi memang berat sekali jadinya. Qala la, summa jalas, setelah itu dia duduk. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi, yaitu ada sahabat yang datang membawa hadiah kepada Nabi 1 keranjang kurma. Dijelaskan oleh para ulama, tatkala Nabi menjadikan ini sebagai pengganti sedekah pada 60 orang miskin, berarti memang nilainya lumayan banyak itu kurmanya itu 1 araq. Faqala tasaddaq bihada. Bersedekahlah dengan ini, yaitu untuk 60 orang miskin. Faqala a'ala afqara minna, apakah bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari kami? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tak ada seorang pun, tak ada satu keluarga pun ahlu bait. Tak ada satu keluarga pun di antara 2 batu besar Madinah, yaitu dari hujung ke hujung Madinah, yang lebih, yaitu keluarga yang lebih memerlukan makanan ini daripada kami. Ya, makanan asasi mereka kurma ya. Kalau kita biasanya makanan tambahan jadinya. Itu makanan asasi mereka kurma. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gelak tertawa sehingga nampak taring beliau. Bagaimana dia berbuat itu dalam keadaan tak mampu membayar fidyah, tahu-tahu dia pula yang memerlukan untuk diberi fidyah. Summa qala idhhab fa'ata'imhu ahlak. Pergilah engkau kemudian berikan makanan ini untuk keluargamu. Bukan berarti dia gugur kewajiban, tetapi ini kata para ulama adalah taqdimul aham fal aham.
mendahulukan yang paling penting baru yang paling penting berikutnya. Yaitu ini masih dalam dhimmah, masih dalam beban hutang dia. Cuma kali ini keluarganya sedang perlu makan, ya sudah kasih makan dulu. Bayar hutang nanti-nanti. Rawahu sab'ah, ashabu kutubus sittah ditambah Imam Ahmad walafdhu li Muslim. Baik, mufradatul hadis rajulun huwa Salamah ibnu Sakhar al-Bayadi. Baik. Dari Bani Bayadah, menunjukkan Bani Bayadah sebahagiannya tinggal di pedalaman, bukan di perkotaan. Baik. Padahal Bani Bayadah ini termasuk apa yang di masyarakat termasuk bangsawan. Tapi hadis-hadis riwayat menunjukkan dia ini Badui, mungkin apa? Ada kabilah Bayadah yang tinggal di pedalaman. Halaktu al-halak al-azab wal muradu wa muraduhu fa'altu ma huwa sababu halakih. Saya melakukan sesuatu yang menjadi sebab kebinasaan saya. Ini dalam balaghah dikatakan apa? Tasmiyatus syai' bi sababih. Kira-kira sesuai enggak? Tasmiyatus syai' bi akibatih, berarti ya, menamakan sesuatu dengan akibatnya. Akibatnya adalah kebinasaan. Dia dipanggil, saya melakukan kebinasaan. Waqa'tu alam ra'ati jama'aha mukhtaran aliman. Menggaulinya dalam keadaan memilih, bukan dipaksa, dan dia tahu itu bukan tidak sengaja, bukan dia tidak tahu. Makanya dia berani mengatakan memang dia berdosa, dia binasa, dia terbakar. Wa fi ihdar riwayat wati'tu mraati wa ana shaim. Saya menggauli istri saya dalam keadaan saya puasa. Ta'tiqu raqabah al-itaq al-khulus. Ya, pemerdekaan, pembebasan. Wa huwa takhlisur raqabah minar riqq, membebaskan hamba dari penghambaan. Raqabah leher, karena orang yang diperhamba seakan-akan lehernya itu sedang diikat. Wa raqabah abdun, iya hamba. Arik perhambaan. Au amah, boleh lelaki boleh perempuan. Wa khussatir raqabah min jami'il badan. Kenapa leher disebutkan secara khusus dari semua anggota badan? Li'anna riqqal ghil, karena penghambaan bagaikan belenggu fi raqabatih, di leher dia. Almani ilahu, yang menghalangi dia minat tasarruf, dari perbuatan. Seperti yang digambarkan di majalah-majalah orang-orang barat kalau menjual hamba sahaya dari Afrika, lehernya memang apa? Mereka mengikat leher-leher para hamba tadi. Fa'idha utiqa, kalau dia dibebaskan, sara ka'anna raqabatahu utliqat, maka seakan-akan lehernya itu dilepaskan, dibebaskan min dzalikal ghil, dari belenggu tadi. Jelas bahagia, gembira sekali ya, boleh bebas walaupun miskin, walaupun apa, tapi merdeka. Baik, ta'tiqu raqabah al-muradu biha an-nafsul kamilah, bukan hanya membebaskan leher, tapi ya satu jiwa secara sempurna. Ya, dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian yaitu leher, tapi maksudnya ya semua yang dimerdekakan. Wa qad abbara bil ba'd anil kul, Nabi mengungkapkan sebahagian untuk menjelaskan keseluruhan. Wa huwa jaiz, dan ini boleh. Idza kana faqadal ba'du fihi faqadal kul, kalau sebagiannya hilang maka semuanya jadi hilang. Baik. Walidha yu'abiru anis sholati birruku'i wasujud wal Qur'an. Makanya Nabi juga bahkan Allah ya dalam Al-Qur'an mengungkapkan sholat dengan ruku', farka'u ma'ar raki'in wasjudu. Ada enggak lafaz itu? Oh, ya. Wa'budu lillahi wasjudu. Baik. Maksudnya adalah sholat betul-betul sholat. Dikatakan Quran yaitu misalkan apa? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, yaitu sholatus subuh. Baik, dipanggil Al-Qur'an karena ini semuanya adalah rukun. Kalau hilang maka sholatnya jadi tidak sah. Li'anna hadhil asya. Baik. Arkanun fiha. Ini semua adalah rukun di dalam sholat. Idza fuqidat, jika dia hilang, fuqidatis sholat, sholat juga jadi hilang. Miskinan minas sukun, yaitu tenang, tak banyak activity. Wa huwa alladzi askanathul hajatu wal faqr, orang yang dibuat tenang oleh hajat dan kemiskinan. Ya kalau punya duit banyak kan joli-joli ya, katanya istilahnya ya.
pergi sana sini, boleh tengok sana, tengok sini, pergi wisata mana. Tapi kalau tak ada duit ya sudah tenang di rumah. Nah, dikatakan miskin. Askanatul hajah. Wa huwa man la yajidu kifayata ammatan. Kifayata ammatin minan nafaqah. Orang yang tidak mendapatkan kecukupan yang bersifat menyeluruh dari pembelanjaan. Oh, iya. Mungkin mampu makan siang, tapi makan malam tak ada, pakaian pun susah, anak sakit pun tak ada obat, misalkan, dan apa misalkan. Kemudian arok bi fathata ini lil aini warra arok ba'dahu maqaf wa huwa az-zimbil. Zimbil semacam baldi. Oh, iya. Biasanya sebagian memanggil apa keranjang. Asal zimbil sih baldi. Fihi isyruna so'an, ada 20 sok. Masya Allah ya, boleh menampung 20 sok. Kalau menurut madhab yang mengharuskan masing-masingnya adalah setengah sok, berarti ini boleh untuk berapa? Boleh untuk 40 orang mungkin ya berarti ya. Baik. Au khamsata asyara so'an, atau malah sedikit, hanya untuk 30 orang. Kalau yang mensyaratkan setengah sok. Yang lain mengatakan 1 mud pun cukup. Baik. Kembalinya kepada uruf, apakah makan segitu kenyang atau tidak? Nah, tinggal dikalikan 60 orang. Labataiha tasniyatu labah wahiyal harroh, batu yang hitam itu. Wahia al-ardul lati ta'luha hijaratun sud, yaitu bumi, yaitu permukaan tanah yang didominasi, diliputi oleh bebatuan yang hitam, ya, yang di luar Madinah itu. Jam'uhu labat wal Madinatul Munawwarah baina labatain, di antara dua bebatuan itu, syarqiyah wa gharbiyah, timur dan barat. Wal harrah asyarqiyah tusamma harrata al-wabrah wal gharbiyah harrata waqim. Baik. Kemudian badat anyabuh jam'u nab wa huwa wahiyal asnanul mulasaqah lirrubaiyat, gigi yang menempel dengan gigi rubai. Rubai yang setelah apa? Setelah sanaya, setelah gigi seri, ya taring ini. Tayyib, anyab taring. Wahya arba'ah, 2 atas kanan kiri itu, dan 2 bawah kanan kiri, ya semuanya 4. Wa budu anyabihi sallallahu alaihi wasallam min halir rajul, nampaknya taring Nabi, yaitu gelak sampai nampak taring beliau, disebabkan karena keadaan orang tadi, fi kaunihi ja'a khaifan minal halak, yang mana orang ini datang dalam keadaan takut dari kebinasaan. Falamma wajada rukhsah, tatkala dia mendapatkan keringanan, tomi'a ayyakula u'tiyahu minal kafarah, tatkala sudah mendapatkan keringanan, tidak lagi perlu membebaskan hamba sahaya, bahkan apa, tidak perlu memberikan makanan karena sedang belum ada. Tahu-tahu dia berhasrat untuk memakan sesuatu yang diberikan Nabi kepadanya untuk kafarah. Nabi bukan menyuruh dia makan sebenarnya, tapi sedekahkan kepada 60 orang miskin. Tahu-tahu malah dia pengen, untuk kami wahai Rasulullah, kami yang paling miskin. Maka Rasulullah tertawa. Thayyib, ma yu'khadhu minal hadis ar-rajulul ladzi wati'a fi nahari Ramadan huwa Salamatu bin Sakhr al-Bayadi min Bani Bayadah ahadu butunil Ansor, salah satu dari subkabilah Ansor. Yang kedua, annal wata' lis-shaim fi nahari Ramadan, menggauli istri bagi orang yang berpuasa di siang hari Ramadan, minal fawahisyil kibaril muhlikat, termasuk kekejian yang besar yang membinasakan, makanya hukumannya berat. Bukan sekedar tak puasa sehari ya sudah, ganti dengan puasa berikutnya, diganti puasa di hari yang lain, atau ya puasa sehari ditambah dengan membayar fidyah sehari, tak, bahkan apa, sampai 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Fa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala anna fi'lahu hadza muhlik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepakatinya bahwasanya orang ini menamakan perbuatannya itu perbuatan yang membinasakan. Berarti memang ini dosa besar. Fawahish kibar, iya dosa besar. Yang ketiga, annal wata'a amdan, menyengaja menggauli istri, yujibu
Al-kafarah harusnya gitu ya, ada tak marbutah. Al-mughalladhah, iya harus ada penebusan kafarah. Yang mughalladhah, yang diperberat, dipertebal, hukumannya berat sekali. 60 orang memberi makan 60 orang miskin, puasa atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan hamba seperti puasa apa seperti kafarah apa itu qatlul khata, membunuh orang yang secara tak sengaja. Bagaikan apa? Pembunuhan. Nauzubillah ya. Yang sengaja pun kalau dimaafkan masih harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang tak sengaja tak dosa, tapi kafarahnya pun berat. Wahia alat tartib. Nah, ini harus urut menurut pendapat jumhur, berlainan dengan pendapat Malik. Yaitu yang pertama, itqu raqabah, harus membebaskan hamba. Kalau tak mukminah, yang mukminah kalau tak mampu baru fa illam yajid, kalau tidak mendapatkan itu fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Kemudian fa illam yastati, kalau tak mampu juga baru fa ita'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Yang pertama yang paling mahal karena hamba sahaya mahal sekali di zaman itu. Nah, kalau tak mau keluar duit karena tak mampu juga ya sudah puasa. Ini hukuman fisikal. Kalau tak mampu ya sudah hukuman harta, memberi makan 60 orang miskin. Ini masih masuk akal ya. Mungkin sebulan kita kasihlah 2 orang, nanti dalam setahun mungkin boleh habis. Setahun ke berapa tahun. Istilahnya lebih ringan. Tak perlu kumpul sekali 60 orang. Semampunya tak masalah. Yang penting nanti mendapatkan sampai 60 orang miskin. Masanya semampunya. Makanya orang ini ketika tak mampu ya sudah, Nabi tidak membebani hari itu. Lihat bila dia mampu. Adapun kalau Imam Malik, beliau berfatwa kepada raja waktu itu harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika ditanya oleh para fuqaha yang lain, Nabi kan menyebutkan pertama kali membebaskan hamba. Kata Imam Malik, raja ini hambanya banyak, senang nanti dia. Maka saya ingin puasa biar dia tak kuat, biar tobat. Cuma para ulama mengatakan apa itu? Idza ja'an nas batulal qiyas. Kalau nas sudah ada, tak boleh ada qiyas. Kalau ada wahyu tak boleh ada ra'yu. Ini ra'yu. Yaitu jelas keuntungan raja, hambanya banyak, tinggal tak perlu susah payah bebaskan hamba. Tapi manusia tercetak untuk apa? Untuk rakus harta, jelas dia sedih kalau harta satu hamba hilang, tetap dia akan sedih gitu. Seorang lah. Iya, satu aja raqabah, yaitu 1 orang. Baik. Yang keempat, annal ibrah bisyuhur la bi'adadil ayyam. Yang terpandang adalah bulan, yaitu bulan Ramadan, bukan sekedar bilangan hari. Gimana cara prakteknya? Faida ibtada as-shaum, kalau orang ini mulai puasa, ya karena Nabi puasa apa ngatan? Puasa 2 bulan berturut-turut, bukan puasa 60 hari tapi 2 bulan. Apabila puasa dimulai fi khamsata asyara min Rabiul Awal, 15 Rabiul Awal, fa innahu yantahi bi nihayati khamsata asyar min Jumadal Ula. Maka puasanya akan berhenti di akhir dari 15 Jumadal Ula. Terserah ternyata Rabiul Awal atau Rabiul Akhirnya sendiri 29 ke 30. Ini rezeki misalkan. Jadi bukan harus 60 hari, tapi lihat 2 bulan. Nah, lihat 2 bulan itu macam mana. Memang ini dibicarakan oleh para ulama, gimana cara mengira. Kalau awal bulan senang kita, gimana kalau di tengah-tengah? Ya sudah, difatwakan seperti ini caranya. Sehingga nilainya menjadi 2 bulan, walaupun mungkin 58 hari mungkin kalau dihitung-hitung. Kemudian yang kelima, anal insana mu'tamanun ala ibadatihi al badaniyati wal maliyah. Manusia dipercaya terkait dengan ibadah dia secara harta, badan dan harta. Orang mungkin tak tahu, tapi dia sendiri jadi saksi terhadap dirinya nanti di hari kiamat. Dia melanggarkah tidak melanggar? Atau apa? Pengakuan dia masalah saya mampu, saya tak mampu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala ajzih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepakati dia bahwasanya dia tidak mampu anil kafarati bi anwa'iha, dari melakukan kafarah dengan segala jenisnya. Begitu dia mengatakan saya paling fakir, maka sudah Nabi mengatakan sudah, bagikan ini kepada keluargamu. Baik.
Masalah dosa antara dia dengan Allah kalau memang ternyata ada kedustaan. Ilahuna wallahu a'lam. Syekh, kalau kata dengan video tadi, makanan itu lebih kurang sama, Syekh. Kurang lebihnya keumuman orang di sini, kata para fuqaha, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Tapi lihat rata-rata orang sini kenyangnya bagaimana. Mungkin capati 1 gerua keping apa atau apa. Lihat masing-masing daerah lain. Tuh, di rata-ratanya. Tidak semestinya kepada orang, oh ini orang miskin, Syekh. Kenapa? Ini Kepada orang miskin. miskinan, hanya untuk orang miskin. Cuma yang agak susah mungkin nanti ketika satu keluarga miskin, ada yang kurus, ada yang gemuk, mungkin makanannya lain-lain. Ya diperkirakan. Perkirakan mereka sudah kenyang belum. Kalau di Damaj biasa dikata jemput kafarah, terus setelah selesai makan tuan rumah atau wakilnya tanya, "Sudah kenyang belum?" Kalau belum kasih tambah lagi. Tapi ya jelas kita malu-malu kalau langsung bilang masih lapar nih. Paling diperkirakan. Allahu a'lam.